Drop it. Keren ya. Setidaknya ada kemajuan dong. Ada kemajuan. Ini benar sih, artinya yang dikatakan Reza tadi bahwa interpelasi itu kan itu penting dan strategis dan berimpact representasi dari kegundahan masyarakat. Kejadiannya satu tadi itu Garut Timur itu ya, di mana itu? sama di Jember kalau nggak salah. Jember kejadiannya 2000. Tadi besok ada interpelasi. Kalau kemudian dalam pertanyaan itu ditemukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wilip Online, kembali lagi dalam program podcast bersama saya Mang Pram. Kali ini saya kedatangan tamu spesial nih teman-teman yang selalu improve di sosial media. Ada Reza, ada Om Yusdi. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol nih sesuatu hal perbincangan yang rame sih tentang implementasi. Apa? Interpelasi. Aduh, saya sulit banget, nggak cocok banget jadi anggota dewan. Kalau menyebutkan kata ini aja sering belibet. Gimana kabar, sehat Pak? Alhamdulillah. Om Yusdi lama banget ya nggak ketemu ya? Iya, kemana aja nih Om Yusdi? Kemana? Kayaknya lagi banyak proyek ini. Zikir, saya udah tua. Udah, iya, udah arah-arahnya ke sana. Cuma kok tadi kayaknya pembukaannya nggak enak amat, kita yang biasa improve di medsos. Iya. Kan kamu sering membuli saya. Iya kan, kamu sering bully saya kan. Nah, ketemu kan sekarang. Soalnya kan atas itu lucu kayak kata. Iya sih. Kalau ngikut-ngikutin sosial medianya Om Yusdi ini, Satu-satunya lucu-lucu tuh, walaupun orangnya nggak lucu sih. iya. Gitu ya. Tapi Om, yang lucu itu status Facebooknya Om Yusdi apa lucuan Reza sih sebenarnya? Lucuan Reza itu dulu sekolah ceritanya. Pas ceritanya kepala sekolahnya masuk ke kelas dia, tinggal Reza doang gitu sendiri. Teman-temannya nggak ada, guru kelasnya nggak ada. Pada kemana yang lain? Setelan semua nih Pak. Berlindung ya dalam percaya. Ini masih sampai sekarang ya. Gini nih kalau lagi kumpul. Nggak boleh body shaming nih. Enggak. Laporin KPK nih. Enggak, itu Reza doang. Saya laporin KPK deh. Yang lain enggak, yang lain keren. Jangan. Kok KPK sih? Iya, agak sensitif. Soalnya kemarin urusan parkir belum kelar. Udah mau bahas apa ini kita sekarang? Itu yang tadi interpelasi, kan sering banget nih Reza ngomongin di grup sini, grup WA, Facebook, interpelasi aja. Iya, terakhir tadi ya apa? Kapan? Interpelasi itu kan haknya dewan. Iya. Kenapa kalian menolak gitu? Coba ngomongin itu tuh. Yang tadi dulu Yang nulis kamu gimana? Coba apalagi maksudnya apa itu? Langsung ada undang-undangnya, Om. Iya, jadi kan Iya. kenapa sih pada ngeributin interpelasi? Apa? Kenapa tuh? Interpelasi itu apa sih? Nggak tahu. Ya kan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Ya. Interpelasi itu kan salah satu hak dari Legislatif, Dewan anggota Legislatif dewan. ya. Itu kan melekat di anggota dewan diatur undang-undang. Ya wajar gitu tuh. Apa yang salah? Itu berarti mekanisme dewan. Mekanisme kan? dewan Dalam fungsi kontrolnya. fungsi controllingnya itu kan melekat itu. Ya ibaratnya makan eksekutif itu melakukan pekerjaan yang strategis gitu kan, fungsi-fungsi strategisnya. Panggil sama dewan nih, eksekutif lu udah kerjain apa aja? Terus eksekutifnya jawab nanti, lu udah kerjain ini loh gitu, satu ini dua ini gitu kan. Ya biasa aja gitu. Iya. Terus dewan nanya lagi, kok nyanyi gitu kan? Ya kan habis kerja Pak. Habis kerja kan lelah ya. Lelah. Nyanyi. Masih suka nyanyi juga Om Yusdi? Ya nyanyi mas sering lah. Ya kan untuk refreshing. Saya nyanyi juga. Ada yang salah kan dengan nyanyi-nyanyi? Enggak kan? Cuma kan yang berkembang di masyarakat sekarang kok ada beberapa kelompok di masyarakat yang menolak lah, yang mendukung. Nah, Udah sih gitu dulu. Itu kan kerjanya dewan, biar dewan ada kerjaan. Nanti controlling lebih baik lagi dan eksekutif yang
interpelasi juga nanti kerjaannya lebih baik lagi. Sama-sama kok, semuanya untuk kesejahteraan masyarakat. Oh gitu. Mungkin nih, Om Yusdi kan lebih berpengalaman ya. Jadi dewan. Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Ya pokoknya lebih memahami politik di Cilegon aja. Interpelasi sebelumnya udah pernah belum sih di Cilegon aja? Belum pernah. Di Banten? Di Banten juga kalau nggak salah belum pernah. Baru ini dalam sejarah itu. Ada wacana interpelasi. Ini keren. Keren kan? Ini keren ya. Setidaknya ada kemajuan dong. Ada kemajuan Kemajuan. untuk pembelajaran politik lah buat masyarakat luas gitu. Karena mungkin gini, benar sih artinya yang dikatakan Reza tadi bahwa interpelasi itu kan haknya dewan ya, hak untuk bertanya, mempertanyakan kebijakan pemerintah, dalam hal ini wali kota. Kebijakan-kebijakan itu penting dan strategis dan berimpact pada kehidupan masyarakat dan bernegara gitu. Iya. Jadi di situ interpelasi kan jelas lah, sudah diatur lah dalam undang-undang gitu. Jadi dewan juga mungkin kan nggak sekonyong-konyong, artinya gue interpelasi lo gitu, enggak lah, ada mekanismenya, ada prosesnya, termasuk rapat yang paripurna ya, paripurna internal yang besok diselenggarakan juga itu bagian dari rangkaiannya gitu. Ada mekanisme itu. Jadi kan kalau saya tarik interpelasi, saya aja jarang ngedenger kan kata-kata itu gitu. Bagian dari edukasi politik juga dengan mencuatnya isu ini gitu. Sampai se-urgent itu. Kenapa saya pertanyaannya jadi ini ya? Iya, jadi memang Jadi serius. karena gini ya. Ya mungkin di 1 tahun ya, Menjelang 1 tahun kepemimpinan. menjelang lagi. ya 1 tahun lah gitu. Menjelang lah. Mungkin di situ ditemukan indikator-indikator kayak misalnya silpa yang demikian fantastis lah, hampir mencapai 1,5 triliun ya kalau nggak salah. 400 sekian. Ya 400 sekian lah. Lo pemerintah Miliar. wajar lah kalau legislatif melakukan fungsi kontrolnya, pemerintah, eksekutif, lo ngapain aja sih? Sampai itu duit lo sendiri yang nganggarin atau yang memprogram di awal gitu. Kita tanda tangan ACC, kok itu nggak kepake gitu sejumlah itu. Dari Musrembang juga kan itu? Iya, dari banyak lah komponen-komponen untuk sampai terjadinya penyusunan APBD itu kan. Kok bisa nggak dipakai gitu? Masyarakat kan nggak tahu ya Om ya. Iya, lo minta tapi lo nggak pakai gitu. Padahal kalau bicara kebutuhan masyarakat itu kan ya luar biasa lah kebutuhan masyarakat. Misalnya karena situasi pandemi kemarin kan banyak UKM-UKM yang tumbang kan. Kehabisan modal. Ya artinya logika masyarakat awam gitu. Yang juga tenaga kerja yang sampai di PHK segala macam. Ini pemerintah ada uang gitu. Yang luar biasa besar, kok nggak dipakai gitu. Kan kalau logika masyarakat itu kan kira-kira seperti itulah. Dia nggak mau rumit-rumit gitu. Nah, representasi dari kegundahan masyarakat itu karena dewan itu kan sebagai mandatoris kita ya masyarakat. Nah, melalui mekanisme itulah ditanyakan kepada eksekutif tadi itu, nah interpelasi itulah gitu. Gitu. Padahal cuma nanya kan? Cuma nanya kan? Nanya apa aja nih yang udah dikerjain kan gitu. Masyarakat kan nggak tahu tuh. Cuma tahunya silpa. ACS sudah sekian 500 sekian. Janji politik belum ada yang belum terpenuhi segala macam kan, baru sebagian. Itu sebenarnya kesempatan juga eksekutif untuk menjelaskan itu semuanya biar masyarakat itu tahu di forum interpelasi Ya itu itu. nanti. Jadi nggak harus horor lah. Nggak harus horor lah. Memang kejadian kayak misalnya ada sih 2 daerah itu dulu di Garut kalau nggak salah yang Aceng Fikri itu ya interpelasi yang kemudian berujung pada pemakzulan gitu. Kan masyarakat sekarang memahami kenapa interpelasi itu jadi horor seperti itu, karena masyarakat memahami interpelasi itu sebagai pemakzulan gitu. Padahal kan jauh loh proses menuju pemakzulan itu. Saya kira juga legislatif itu kan nggak bermaksud pemakzulan kan, cuma
Hanya Di Indonesia 2 kali kalau nggak salah itu kejadian ya. Satu sama tadi yang itu di Garut Jawa Timur itu ya, di mana itu? sama di Jember, Jember kalau ya? nggak salah. Jember kejadiannya 2020 itu karena kesalahan SOTK sehingga pemerintahan daerah Jember itu kena sanksi lah dari Kementerian Dalam Negeri gitu, nggak bisa memperoleh CPNS gitu. Nah itu dijadikan dasar oleh legislatifnya untuk melakukan dari mulai interpelasi terus sampai pemaksulan akhirnya. Prosesnya panjang. Mahkamah Agung itu yang Bukan memutuskan. berarti besok ada interpelasi, besoknya langsung pemakzulan kan? Oh itu prosesnya panjang sampai Sederhananya mah kira-kira Mahkamah gini ya. Agung segala macam. Sederhananya mah kira-kira Dewan bertanya tentang kebijakan strategis yang sudah dilakukan oleh eksekutif ya Om ya. Sebagai representasi masyarakat, tabayunnya yang diatur di. Kalau kemudian dalam pertanyaan itu ditemukan indikasi memang ada penyalahgunaan gitu kan. Kemudian Dewan juga terus melakukan investigasi segala macam. Ya tentunya datanya tidak harus dari Dewan, banyak kan perangkat-perangkat hukum kayak BPK, temuan-temuan. Ya panjang lah. Panjang ya, nggak interpelasi ujuk-ujuk langsung pemakzulan. Karena masyarakat ini ya harus juga diberi pemahaman lah seperti itu gitu. Ini sebenarnya ya kalau bicara bahwa Cilegon dalam sejarah di Banten gitu yang melaksanakan interpelasi gitu, keren kan berarti Cilegon. Iyalah, ada pembelajaran politik juga bagi kita nih, apalagi anak muda ya. Apalagi kan tujuannya good government. Iya. Bisa terlaksana dong dengan adanya saya kenapa interpelasi ya. Dengan interpelasi ini gitu, maksudnya politik juga lebih dinamis. Terus kinerja juga lebih terkontrol. Iya. Bagus dong. Ya Dewan kan sebagai representasi masyarakat. Iya. Jangan strategis pemerintah. Udah anggap aja tabayunnya Dewan yang sah secara konstitusi gitu Om ya. Iya. Fungsi Dewan kan 3 tuh, melakukan budgeting, menganggarkan, gitu. Kemudian juga melakukan pengawasan atau controlling. Satu lagi sebagai legislasi. Gitu kan. Nah ini kan baru 1 tahun nih pemerintahan wali kota yang sekarang. Iya. Pak Heldi sama Pak Sanuji baru 1 tahun. Terus ada apa interpelasi. Apa nggak terlalu dini kan? Nah itu padahal sebenarnya kalau mempertanyakan kebijakan mungkin bisa ada ruang tersendiri juga, ada ruang juga sebenarnya kayak laporan pertanggungjawaban wali kota itu kalau nggak salah digelar di bulan Maret tuh, bisa itu dipertanyakan di situ. Kenapa juga harus interpelasi? Interpelasi itu kalau ibarat pesawat ini pintu darurat ya itu. Derajat dengan laporan pertanggungjawaban tadi yang wali kota itu kan tiap tahun diselenggarakan. Interpelasi itu sebuah kejadian khusus lah gitu. Kalau pesawat mungkin baru mau lepas landas gitu. Ada trouble. Seolah-olah ada trouble, sebuah ketakutan. Kemudian ada yang mencet pintu darurat gitu kan. Kira-kira seperti itulah gitu. Oh betul. Perlu ada kajian. Harusnya, jadi jangan sembarangan ini. Ini kan nggak sih, permasalahannya kan krusial ya. Yang mungkin nih, saya kebetulan dapat juga bocoran itu yang materi-materi interpelasi itu ya. Di antaranya kan mempertanyakan kayak KCS, kemudian juga pelanggaran dalam apa istilahnya estetika itu ya, kira-kira mutasi-mutasi inilah gitu. Kemudian juga itu yang pengangkatan dulu tenaga ahli di mana tidak dianggarkan dalam APBD gitu, tapi itu dibayar pakai duit APBD gitu kan. Nah itu kan sebenarnya nggak sesederhana itu kan harus ada temuan dari BPK segala macam sebagai dasar itu gitu. Tapi kan pasti di legislatif juga sudah ada kajian-kajian ya dong. Nah eksekutif juga apalagi gitu. Nah kalau udah ada mereka kajian, punya justru saling enak dong. Enak kan? Saling melengkapi. Kajian ya, saling melengkapi. Iya makanya kita mengharapkan endingnya untuk inilah kalau interpelasi itu terjadi itu sebenarnya kan pembelajaran buat kita juga gitu kan. Nanti Dewan bertanya kemudian eksekutif menjawab. Nih anggap aja kita lagi nonton film tentang sebuah kasus sidang lah gitu kan, antara jaksa dengan pembela itu kan terjadi adu argumen.
Nah disitulah hikmah yang bisa kita ini. Jadi janganlah baper gitu. Oh tadi itu apa ada aksi Ada yang menolak. menolak. Ya itu bagian dari dinamika ini juga ya. Artinya aspirasi publik lah gitu kan. Tapi janganlah sampai ini menimbulkan perpecahan di kalangan kita, menimbulkan hal-hal yang tidak kondusif gitu. Interpelasi itu ya sebuah mekanisme ada tempatnya lah gitu. Lagian kan ada mekanisme yang harus ditempuh nih interpelasi ini. Baru usulan, besok diagendakan nih. Nah iya. Kalau misalkan quorum Nah itu lebih dari setengah baru dilanjut atau tidak gitu kan. Oh gitu. Quorum berarti membutuhkan sekitar 20. Ya kalau misalnya 40, dilakukan berarti voting. setengahnya 20. 20. 39 ya, karena yang satu kan masih Oh iya iya, ya. Gerindra kalau nggak salah tuh belum ini masih proses deh PAW karena Ini mah meninggal. kira-kira aja nih dari 20 kursi ada kemungkinan nggak terpenuhi gitu. Besok nih Iya. kan mau rapat nih mereka, kira-kira ada yang setuju nggak mencapai kursi 20 itu atau 20 Kalau anggota voting ya? dewan deh. Kalau voting ya. Voting, nggak perlu voting. Nah makanya iya kita cobalah nonton besok deh. Artinya ini sebuah pembelajaran yang asik lah gitu. Sejarah ini ya. Sejarah. Mungkin nanti Resa kan bisa cerita pada anak cucu. Nah dulu bapak nonton interpelasi loh gitu kan. Cerita gitu. Terus gimana pak gitu kan? Dikasih kue kotak. Dalam interpelasi itu kan ada ketok palu, palunya lepas nak, kenapa bapak? Oh pantas bapak jadi gendut gini, gitu. Gendut tuh lain, karena gendut tuh karena kebanyakan makan, sama tidur kan Lusa? Enggak sih, jarang tidur. Oh jarang tidur ya. Nah itu tadi saya ngomong apa tadi ya? Lupa tuh. Apa tadi? Orang tua nanya. Bukan. Orang tua nanya. Apa dia? Ya, interpelasi ini kan sebagai bentuk tabayun ya, pertanyaan gitu dengan apa yang sudah dikerjakan sama wali kota Cilegon. Berarti bukan sesuatu yang menyeramkan loh. Iya harusnya nggak horor lah itu. Kalau ini normatifnya nggak horor sebenarnya. Iya. Nggak horor. Emang itu hak dewan untuk bertanya kepada. Tapi kalau memang dalam perjalanan itu ditemukan gitu, itu horornya di situ. Ya jangan juga bapak menghibur biar enak-enakan gitu, biar pemerintah juga harus bertanggung jawab lah. Itu. Ntar dibuai begitu dia enak-enakan gitu. Kan gini, wali kota itu kan pada saat terpilih sebelumnya pada saat pemilu itu punya janji politik yang dituangkan dalam program kerja wali kota. Nah, ketika sudah menjadi wali kota berarti kan yang menjalankan tidak hanya wali kota sama wakilnya, tapi perangkat OPD yang lain itu harus mendukung gitu. Jadi kan pertanyaannya, kalau seandainya satu program belum terlaksana nih, bisa dibantu dong sama OPD yang terkait, contoh beasiswa full sarjana, berarti kan bisa dibantu sama dinas pendidikan, datanya sama dinsos mungkin, karena dinsos enggak ya, terkait anak yang memiliki atau hak anak tidak mampu untuk bisa mendapatkan beasiswa, masuk nggak dalam program kerja ini? Iya. Ini kan contoh. Iya. Saya lupa tuh ada 10 kalau nggak salah tuh program kerja. Ada 10 jangan. Apa tuh? Apa Sa? Saya nggak hafal juga itu. Ya pokoknya mah KCS saja lah. Yang tingkatnya KCS itu. KCS saja. Isinya apa aja Sa? Beasiswa full sarjana ya kan nggak salah. Bantuan 25 juta. UMKM. Sama apa satu? 25.000 tenaga kerja ya. Ada 4 apa 3? Ada 3 di sini. 3 kalau KCS. Banyak ya. 25.000 ini penciptaan lapangan kerja. Sama kesehatan satu. Kesehatan. Ya maaf nah ya, itu kalau salah kita kan bukan. Nah itu artinya interpelasi itu ya salah satunya mempertanyakan hal-hal yang seperti itu. Misalnya tadi itu apa tadi, bantuan UMKM ya. Bantuan UMKM. Dulu kan janji politiknya masyarakat memahaminya 25 juta kalau nggak salah tuh bantuannya. Walaupun sekarang pinjaman ya 1 juta apa berapa itu? 1 juta baru keluar. 1 juta ya.
Aduh kebatuk sih. Cuma kan itu janji politik nggak bisa ada punishment kan? Ya di samping itu juga kan berbeda ya pada saat ketika itu mungkin disampaikan oleh tim kampanyenya. Tim kampanye ini kan kayak marketing gitu. Yang penting barang ini laku, persoalan komplain, persoalan ada urusannya sama ini doang gitu kan. Kalau kemarin beli kompor, Kenapa? artinya bagus sekarang sih. Nah, kira-kira seperti itulah. Bulan rusak. Nah, si marketing kan si lepas tangan biasanya. Iya. Itu urusan ini kan, yang bagian apa tuh service customer service. Marketing mah yang penting Marketing udah lepas tercapai, kejualan, tercapai. gitu. Tujuan. Nah, gara-gara itulah ilmu marketing gitu kan. Tadi ngomongin apa ya? Kok sampai ke marketing? KCS. Oh, masalah itu yang bantuan untuk UMKM ya. Iya. Dipahami bahwa oh kita bakalnya nanti mendapat bantuan nih kalau nyoblos gitu kan. Pada kenyataannya kan nggak semudah itu mungkin dalam pelaksanaannya. Pertama 25 juta itu kan bukan dalam sekaligus bantuan, itu bertahap. Mungkin di awal berapa dulu, nanti ditingkatkan kalau usahanya betul-betul maju. Dan ternyata itu juga nggak bisa hibah ya, karena hibah itu kan ada aturan atau undang-undang di atasnya. Yang nggak semudah itu lah, nggak sesederhana itu. Jadi gitu. kalau jadi interpelasi itu kan kesempatan sebetulnya buat Nah, pemerintah untuk harusnya, menjelaskan. nah gitu kan. Dan malah ada yang baper ya. Ada yang baper. Takut malah jadinya. Jadi masyarakat semakin Itu kesempatan untuk menjelaskan bahwa begini Berarti loh, kan iya. mekanismenya. Kalau ada janji politik atau program yang belum terlaksana, Dewan juga memiliki kewajiban untuk memecahkan masalah itu. Iya. ya selaku controlling gitu. Iya. Nanti kan budgeting dari Dewan, yuk apa yang bisa kita bantu kata Dewan kan gitu kan. Selaku controlling gitu. Kamu benar gitu kan. Itu masyarakat komplain ke saya karena saya kan wakil masyarakat gitu kan. Iya. Dulu katanya mau ngasih, ternyata ya seperti itu gitu. Bukan hibah lah, pinjaman segala macam. Nah harusnya di situ dia menjelaskan bahwa ini kan nggak semudah itu loh Pak Dewan gitu. Ada aturan juga yang nggak bisa kita tembus gitu. Nah Jadi horornya di mana Om? harusnya kan nggak horor gitu. Horornya kalau ternyata dalam perjalanan ditemukan memang ada penyalahgunaan segala macam kan. Dewan bisa menindaklanjuti, kayak misalnya ada pelanggaran penggunaan uang APBD, Contoh untuk ya khusus, misalnya gitu kan. Itu kan nanti ada temuan BPK juga nanti. Ya. Tapi kan bukan ranahnya Dewan untuk masuk ke ranah hukum itu. Ranah hukumnya nanti kan Dewan nanti merekomendasi atau nanti hasil temuan BPK bahwa ini salah gitu. Dan itu juga kan bisa sanksi administratif atau kalau memang di sini ada jauh sih kalau pidana ya mungkin ya sanksi administratif gitu. Soalnya sanksi yang Sanksi sosial paling kan nanti berhadapan di pemilu 2024 pilkada 2024 gitu. Nah, kok jadi 2024? Iya kan habisnya Ini ada kan ada 2024. iya. iya. Apa ada indikasi ke sana nggak sih? Iya. Kepentingan politik menuju ke sana. Politik. Ya namanya politik kayak ini kan proses politik. Bisa jadi ada yang main pinggiran kalau kata Om Yusti mah. Iya. Ini sekarang aja musim. Udah. Gelap atau free rider ya kan. Bisa jadi Om Yusti ya. Iya. Karena dalam politik itu memungkinkan sebanyak apapun itu kemungkinan, kira-kira seperti itu. Nggak bisa ditebak ya kita sebagai Bukannya kita seuzat bukan. Tapi yang itulah politik gitu. apalagi kita cuma masyarakat yang hanya bisa menonton. Nonton. Karena kayak interpelasi sendiri kan sudah ada rule-nya. Kayak main bola juga sama kan sudah ada rule-nya, ada wasit, ada aturan offset segala macam. Kita paling bisanya teriak-teriak gitu kan. Nah, banyak kan yang sekarang yang teriak-teriak lewat media. Iya. Gimana tuh, Sa? Kayak bapak ini. Ya. Dia yang paling cerewet. Iya. Bukan Dikasih apa, dia sih Bang? memberikan informasi aja itu kan tentang Iya. bahwa sudah diatur di undang-undang itu pemilihan daerah itu kan. Bagian dari partisipasi publik itu ya. Keren tuh. Kalau misalkan menolak ya nolak haknya Dewan untuk tolak gitu kan. Iya. Berarti menolak undang-undang juga dong. Itu Om. Iya. Jadi kalau nolak artinya menolak undang-undang itu. Ya di Mahkamah Konstitusi bukan di media kalau begitu. Udahlah kita mah
sebagai pelajaran politik kita nonton aja besoknya gimana, sambil kita berharap bahwa apa yang dilakukan legislatif itu kedepannya bisa membawa kinerja yang lebih baik lagi ya. Iya, Eksekutif juga dengan diinterpelasi begini, lebih semangat kerjanya kan. Untuk kepentingan masyarakat luas kan, bukan pada kepentingan golongan atau politik tertentu dalam rangka pilkada nanti, janganlah. Terlalu dini nggak sih masih Terlalu 1 tahun? murah lah. Lo kerja-kerja politik kita lihat lah, pilpres aja udah mulai rame gitu. Itu kerja politik gitu. Nah kalau terlalu dini diem aja, namanya main catur. Diem Nggak aja. musrem mah nggak rame. Bukan, memang kerja-kerja politik itu membangun opini-opini. Memang harus begitu. Harus begitu. Membangun ya kayak interpelasi ini kan bisa dijadikan ajang juga gitu oleh partai politik. Iya. Aja mau pemanasan. Opini yang bisa ditangkap masyarakat juga. Oh iya benar kita dibela nih gitu. Berarti ada framing di situ. Ya itu kerja-kerja politik lah. Saya nggak mengatakan itu. Itu sah-sah saja dalam Tergantung politik. ya yang mandang dari sudut pandang apa gitu. Kalau kita mah ya husnuzon aja ya. Kalau kita sih ya Masyarakat lah semua. untuk pembelajaran itu baik gitu. Hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi masyarakat harus nyikapinnya udah biasa-biasa aja gitu ya. Biasa-biasa aja, biarkan itu mekanisme berjalan. Iya. Karena dewan itu kan representasi masyarakat, dari pilihan oleh masyarakat. Udah percayain aja deh ke dewan. Karena mekanismenya juga ditempuh kan. Terus Kira juga kan di dewan udah ada kajian-kajian melakukan interpelasinya apa yang bakal ditanyain kalau misalkan lolos interpelasi. Iya juga ya. Nah seandainya nih, coba deh, saya pengen tahu Om Yusri sama Resa, kalau sebagai anggota dewan, satu pertanyaan aja apa tuh? yang mau ditanyakan ke wali kota sama wakil wali kota, kira-kira apa coba? CS terutama itu. Iya KCS, apa gitu? Ya tadi itu kayak misalnya KCS itu kan di dalamnya ada bantuan UMKM, ada untuk beasiswa, kan kriterianya juga selaku legislatif melakukan fungsi pengawasan, ini kan dewan juga harus tahu gitu sejauh mana sih pelaksanaannya gitu. Jangan-jangan lo nggak kerja nyanyi mulu gitu kan. Kayak bercanda kalau itu bercanda. Fokusnya emang KCS ya Om ya. Beasiswa itu kan ya mana yang beasiswa KCS, mana yang di pusat itu kan ada tuh dari Harusnya presiden tuh. lebih menusuk gitu. Kartu Indonesia Pintar. Mana yang KIP, mana yang KCS. Kalau terlalu banyak khawatir nih apa ya, nggak tajam. Bias ya, malah bias. Satu aja. Kalau Resa mau nanya apa seandainya jadi anggota dewan? Sama fokusnya di KCS itu. Beasiswa itu mana yang KCS, mana yang KIP harus dijelaskan tuh. Terus bantuan modal UMKM 25 juta sampai jadi 1 juta itu harus dijelaskan di masyarakat. Sama membuka lapangan pekerjaan 25.000. Bukan cuma melakukan pelatihan ya. Kalau pelatihan sih dari dulu di BLK itu udah ada ya Om ya. Nah dari pertanyaan tadi kan sebenarnya tinggal ngejawab aja nih pihak eksekutif. Beasiswa katanya udah. Terus pengangguran di Kota Cilegon kemarin ada statement dari Pak Wali sudah menurun katanya. Terus bantuan UMKM juga kan udah 1 juta dibagikan katanya. Nah itu by data itu disampaikan. Iya, berarti kan kalau emang itu sudah terlaksana dari pihak eksekutif nggak usah takut dong. Tinggal ngejawab aja, dibantu sama OPD terkait perangkatnya yang memegang data. Iya. Mungkin juga nanti tanyakan kenapa bisa hasil Pak. Oh iya, siapa yang gede itu kan? Penanganan banjir banyak kan mungkin itu. Namanya anggota dewan ada banyak yang ditanyakan, nanti kan belum tahu gitu. Apalagi kalau disiarkan langsung di YouTube atau di mana itu kan lebih seru. Bisa jadi ya. Itu harus terbuka atau Paripurna tertutup sih? internal sih. Tapi internal sih kalau besok. Nanti kalau Iya. menghadirkan wali kota bisa jadi terbuka itu. Kalau nanti pas udah pasti di interpelasi itu mungkin bisa aja terbuka. Besok itu kan keputusan apakah ini bisa dilanjut atau tidak gitu. Karena dari pengusul itu kalau nggak salah ada 3 fraksi ya. Ada Golkar, ada Gerindra, ada Nasdem satu lagi. Sementara dari yang nolak 2, ada Berkarya, ada PKS. Yang lain saya lihat
kayaknya wait and see sih, kayak ada yang Demokrat dengan P3 itu apa nama fraksinya gitu saya lupa. Terus ada fraksi PDI juga kan, dia kan satu fraksi juga PDI. Dari 3 fraksi pengusung udah capai 20 kan Pengusul ya. nah itu tinggal melihat aja tuh komitmennya ya dari pengusulan Nah besok awal. itu Besok itu kan semua juga bisa terjadi dalam politik gitu. bisa jadi suaranya nggak Semua, utuh. atau mungkin ada yang berhalangan atau yang bukan masuk angin ya apa bahasanya ya. Iya nggak utuh aja gitu. Itu nggak utuh, mungkin ada kesibukan, simpen apa, mendadak atau apa kan. mungkin ada kunker di luar daerah. Tapi kayaknya kalau udah diagendakan kan deh. Udah deh ya. Nggak mungkin. Apa Has? Terakhir deh, untuk harapannya besok nih, ya semoga ada kesepakatan yang tidak membuat kita terpecah, terus ngebangun opini yang enggak gitu. Menurut Om Yusdi sama Reza, pesan buat masyarakat apa deh gitu tuh? Itu loh. Ya dia. Ya harapannya besok dengan adanya keputusan interpelasi atau tidaknya ya, Ya. baik dari kubu masyarakat yang menolak atau yang mendukung, itu kita jadikan pembelajaran politik aja. Bolehlah kita beda pendapat, tapi kan kita beranam rene batu, beranam dulur ya kan, sama-sama langsung. Beda pilihan itu biasa, beda pendapat itu biasa, jangan baperan. Semoga kedepannya legislatif bekerja lebih baik, eksekutif juga dengan interpelasi ini bekerja lebih baik, muaranya pada kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon. Berarti kedewasaan kita menerima perbedaan pendapat dari orang lain dan juga kritik. Iya. Ya, itu fungsi besar dari demokrasi, menghargai pendapat orang lain. Nah kalau Om Yusdi gimana nih? Ya artinya interpelasi ini jadikanlah ini untuk kepentingan masyarakat luas ya. Karena ya kita juga masyarakat menilai mungkin di pemerintah ya dalam hal ini eksekutif gitu, ini kan belum lah mendekati sempurna itu ya, nggak ada lah yang namanya sempurna itu, tapi kan minimal mendekati gitu kan. Tadi itu indikatornya kayak Silva yang terlalu besar, kemudian juga tadi mungkin ada Rahlat ya, yang masalah angka pengangguran dari saya lupa tuh kisaran di 25 ribuan orang. Bukan. Tadinya 8 atau 10% gitu, saya lupa lah itu datanya. Turun berapa 2% ya? Naik. Udah mulai. Jadi 12. Kemarin berita katanya Berita turun. Itu ada surveinya itu, saya lupa lah nanti dalam nanti event dia tertentu berarti ada- kita by data gitu kan ya. Ada beda data, ada sesi kedua. Tunggu episode selanjutnya Ah, soal Aduh, ada apa ini? Nah itu kan berarti kita sih nggak melihat itu gagal ya. Kita pengen melihat bahwa pemerintah itu ya betul-betul kerja lah, jangan main-main lah gitu kan. Serius lah gitu kan. Semua. cukup kita aja main-main. Cukup kita yang bercanda atau nyanyi-nyanyi gitu kan. Nah dengan adanya interpelasi ini yang dimana Dewan ini juga bagian wakil kita nih, mewakili aspirasi kita, dia juga bekerja betul-betul untuk kepentingan masyarakat banyak seperti kita, jangan hanya kepentingan golongan atau kepentingan partainya gitu kan. Nah sebenarnya kalau kita lihat gitu kayak interpelasi ini, ya ini bagus juga interpelasi, tapi kan di tingkat kayak misalnya eksekutif itu kan dipimpin oleh wali kota, dewan dipimpin oleh ketua dewan. Seharusnya kan di awal sudah terjadi komunikasi politik yang bagus. Tapi ya keren juga lah interpelasi ini, karena dalam sejarah Banten kali ini Cilegon maju selangkah gitu. Keren kan? Bisa jadi motivasi atau Contoh atau nanti daerah lain kalau mau interpelasi belajar dulu ke Cilegon. Jadi nggak hanya Cilegon yang suka kungkar keluar daerah, sekarang dari daerah lain. Mau kemana Pak? Cilegon mau ngapain? Belajar interpelasi. Keren. Yang jadi Yusdi pasti terjelaskan. Keren kan Cilegon. Biar kita nggak keluar kungker. Oke, terima kasih nih Esa, Om Yusdi. Ya, sama-sama. Sama. Udah gitu aja ya. Iya.
Saya mah cuma nemenin Om Yusti aja di sini. Besok datang ke Gedung Dewa ngawal, tapi nggak ada agenda. Boleh nggak ya? Dia bangunnya siang. Boleh nggak ya? Dia pasti datang, cuman maghrib bangun tidur gitu. Itu juga disiram emaknya. Kita lihat besok deh perkembangannya seperti apa. Iya. Pasti di media juga bakal rame, banyak berita-berita, bahkan diskusi di grup WhatsApp itu rame banget di Cilegon. Iya, itu Ya. dinamika lah. Dinamika Oke. lah, jangan baperan lah. Kita nikmatin saja perbedaan itu sama dinamika yang berkembang di masyarakat. Semoga dengan adanya dinamika politik ini makin mendewasakan kita, cara Amin. berpikir kita. Amin. Kalau mau ngopi di sini apa namanya? Kalau mau ngopi di Spirit Cafe, Spirit Cafe dia bayarnya ke Hasidiwo doang ya. Kita nggak dibayar nih, cuma dikasih kopi doang. Nah, invoice-nya nanti ke Hasidiwo. saya sumpahin biar dia tambah gendut. Nggak boleh ngomong gendut dong. Oh iya, sorry. Nanti ada yang mau somasi. Yang nggak masih itu. Ya udah nanti tit gitu aja ya. Oke, terima kasih Reza, Om Yusdi. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, Siap. ngopi-ngopi lagi. Siap. Jangan sulit banget kemarin ya diajak ketemuan Om Yusdi ini. Oh Reza, Lagi sibuk komisinya. Iya, Reza lagi istimewa. mau menikah. Om Yusti lagi istiqomah. Dia mau menikah. Istirahat ngedakom di imah. Reza mau menikah nih. Amin, semoga Reza cepat Iya, merit. menikah sama ikan paus di laut jadi. Banyak kan bercanda. Terima kasih sahabat Willim Online sudah menyimak obrolan kami. Semoga ada manfaat nih pembelajaran dengan segala apa yang sudah diobrolkan. Kalau kurang-kurangnya atau kesalahan kami bicara, mohon maaf ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Saya tutup. Saya Mang Bram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Serius, bukan serius.